Pemain keturunan, Tijani Noslin segera susul Ula Romeni perkuat timnas Indonesia. Setelah dirumorkan untuk membela skuad Garuda, pemain Belanda berdarah Indonesia Tijani Noslin disebut-sebut berpotensi dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Tijani Noslin bermain sebagai penyerang dan saat ini bermain untuk Lazio di Serie A. Dia juga pernah membela klub-klub top di Eropa seperti Verona dan Fortuna Sittard. Noslin adalah pemain sepak bola yang lahir di Amsterdam, Belanda, pada 7 Juli 1999. Pemain sepak bola yang tingginya 183 cm ini bermain sebagai penyerang dan menggunakan kaki kanan paling banyak. Ia juga memiliki market value yang cukup tinggi, yaitu 173 miliar. Menurut rumor, Noslin memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang merupakan keturunan Belanda Indonesia karena neneknya dari Maluku. Sementara ayahnya dari Suriname, yang memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia, memiliki darah Indonesia. PSSI masih mencari tahu apakah Tijani Noslin masih eligible atau tidak. Jika masih, tentu PSSI akan secepatnya naik ke tahap serius, tulis caption Instagram Indonesia Mendunia. Jadi ya tunggu saja kabar selanjutnya, apakah Noslin akan menyusul Ula Romeni atau tidak, tegas akun tersebut. Patrick Kluivert beberkan kriteria penting agar pemain bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menekankan bahwa dia punya kriteria penting untuk memanggil pemain ke skuad Garuda. Patrick Kluivert resmi diperkenalkan kepada publik sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025, di Jakarta. Dalam perkenalan ini, juru taktik pengganti Shin Tae-yong itu berbicara banyak hal. Pelatih berusia 48 tahun tersebut mengaku bahwa dia memiliki prinsip yang berbeda dari pelatih sebelumnya. Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa untuk pemanggilan pemain ke timnas Indonesia, dia memiliki kriteria tersendiri. Kluivert menekankan bahwa dalam memanggil pemain ke timnas Indonesia, dia bakal melihat catatan menit bermain pemain di klub. Menurutnya, melihat menit bermain di klub itu sangat penting buat pelatih tim nasional. Pasalnya, persiapan tim di tim nasional dan klub akan berbeda sehingga faktor itu menjadi penting. Pemain mungkin bisa bilang bahwa dia fit. Akan tetapi, apa artinya bugar jika Anda tidak mendapatkan menit bermain di klub? Kalau begitu, maka Anda tidak cukup fit untuk bertanding, diujar Patrick Kluivert kepada awak media termasuk bolasport.com. Walaupun demikian, Kluivert mengaku akan tetap melihat situasi yang ada. Kriteria menit bermain penting tetapi akan berbeda cerita apabila memang pemain itu memiliki catatan yang cukup bagus ketika dipantau langsung. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengatakan bahwa anak asuhnya memiliki dua kekuatan yang sama dengan Australia, yakni soal fisik dan kualitas. Bertemu tim-tim kuat, Patrick Kluivert tidak pesimis, bahkan ia berani menebar ancaman bahwa anak asuhnya punya fisik kuat dan kualitas yang bagus. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa timnas Indonesia kami memiliki postur rata-rata yang sama dengan Australia, tim kami tidak kalah secara fisik dan kualitas, ujar pelatih asal Belanda ini dikutip dari Bola Sport. Kendati begitu, Patrick Kluivert menyebut bahwa timnas Indonesia juga tidak boleh sombong. Jika sombong kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong, harus dievaluasi dengan hati-hati, menurut saya kami harus pergi bagaimanapun caranya, tegasnya. Mantan pemain Barcelona, Patrick Kluivert, mengungkapkan alasan ia mau mengambil keputusan melatih timnas Indonesia. PSSI resmi memperkenalkan Patrick Kluivert kepada publik sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Minggu, 12 Januari 2025. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan pengganti Shin Tae-yong yakni Patrick Kluivert sebagai pelatih baru yang dikontrak PSSI hingga 2027, pada Rabu, 8 Januari 2025. Pelatih berusia 48 tahun tersebut akan menukangi timnas Indonesia dengan didampingi asisten pelatih asal Belanda, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Patrick Kluivert menjadi pelatih dengan banyak pengalaman sebagai pemain yang pernah berkarier di beberapa klub Eropa seperti Ajax, AC Milan, hingga Newcastle United. Namun, pengalamannya sebagai pelatih masih diragukan karena catatan selama menukangi beberapa klub sebelum tak cukup bagus. Sebelum memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia, ia melatih klub Turki, Adana Demirspor. Mantan penyerang timnas Belanda itu tak cukup lama menukangi klub asal Turki tersebut karena ia mengundurkan diri buntut hasil kurang bagus. Situasi ini membuat Patrick Kluivert diragukan banyak pihak sejak awal diumumkan PSSI.
Untuk itu, sebelum ia datang pun sudah banyak tekanan yang diberikan pecinta sepak bola Indonesia. Akan tetapi, ia tak mempermasalahkan hal itu dan Patrick Kluivert pun mengungkapkan alasan mau bergabung dan melatih timnas Indonesia. Saya sudah bicara dengan Pak Erik tentang bagaimana kemungkinan dari tim ini, ujar Patrick Kluivert dalam jumpa pers yang turut dihadiri Bolasport.com, Minggu, 12 Januari 2025. Menurutnya, alasannya karena ia juga melihat timnas Indonesia punya potensi. Oleh karena itu, ia memilih mengisi posisi juru taktik tim Merah Putih ini. Dan saya lihat bagaimana tim ini punya banyak kekuatan dan terhormat juga bagi saya bisa menjadi pelatih Indonesia, ucap Kluivert. Banyak orang di sini mencintai sepak bola Indonesia, dan itu membuat saya semangat. Mantan pemain AC Milan tersebut mengatakan bahwa sebagai pelatih ia selalu berpikir positif. Soal budaya kerja, selalu positif, fan kerja keras, dan straightforward, itu budaya yang akan saya terapkan kepada para pemain ketika jadi pelatih, kata Kluivert. Lebih lanjut, ia juga menceritakan soal proses rekrutmen yang sempat menjadi polemik di media sosial. Mantan pelatih timnas Curaçao tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya ia sudah beberapa kali berbicara dengan Erick Thohir. Namun, memang tidak pernah ada pembahasan soal pelatih, tetapi akhirnya jadi juru taktik skuad Garuda. Izinkan saya cerita soal penunjukan saya sebagai coach, jelas Kluivert. Saya sudah lama berkontak dan kenal dengan Erick Thohir. Dari dulu kalau ketemu, kami membahas sepak bola, tapi tidak pernah ada omongan soal jadi pelatih timnas. Dalam beberapa minggu terakhir, baru ada pembicaraan soal ketersediaan saya sebagai pelatih. Ia menjelaskan bahwa negosiasi jadi pelatih ini belum lama ini. Lalu negosiasi untuk tanda tangan kontrak, tidak berlangsung lama. Jadi itu yang ingin saya klarifikasi, tutur Kluivert. Menurutnya dengan mendapatkan posisi ini, ia menekankan bahwa dengan menjabat sebagai pelatih baru timnas Indonesia, ia akan memberikan yang terbaik dan tampil maksimal dalam 4 laga terakhir. Semua orang tahu betapa pentingnya 2 pertandingan lain, jadi kita punya 4 laga yang terasa seperti final dalam waktu singkat, jelas Kluivert. Jadi kami harus fokus membawa Indonesia berlatih dengan baik. Seperti yang saya bilang, ada beberapa pemain yang sudah sering main di klub, ada yang belum, jadi penting bagi kami membuat pemain ada di level yang sama, bukan hanya dalam hal fisik maupun pikiran. Kami harus memastikan semua pemain benar-benar fit secara fisik maupun mental, pungkasnya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menegaskan tak akan mengesampingkan pemain lokal. Sebagai informasi, timnas Indonesia kini memiliki banyak pemain diaspora. Kedatangan Patrick Kluivert sempat menimbulkan kekhawatiran bahwa pemain lokal akan semakin tersisih. Seperti yang diketahui, Patrick Kluivert merupakan pelatih asal Belanda dan tentu memiliki kedekatan lebih terhadap pemain diaspora. Namun, Patrick Kluivert memastikan tak akan mengesampingkan pemain lokal. Pelatih berusia 48 tahun itu menilai pemain lokal merupakan jantung dan jiwa di timnas Indonesia. Di sisi lain, pemain diaspora dinilai sebagai badan timnas Indonesia. Sehingga keduanya harus disatukan untuk membuat timnas Indonesia semakin kuat. Kepentingan pemain lokal bukan hanya dari sisi talenta, tapi pemain kita yang lahir di Indonesia ini adalah yang menjadi jantung dan jiwa dari timnas kita. Kalau pemain lokal menjadi jantung dan jiwa dari timnas kita berarti pemain diaspora akan menjadi tangan dan kaki dari timnas ini. Dan ini akan menjadi satu unit yang sangat baik, kata Patrick Kluivert, dalam sesi jumpa pers yang digelar di Stadion Mulia, Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert saat diperkenalkan ke publik saat konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta pada Minggu, 12 Januari 2025. Sementara itu, Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih timnas Indonesia pada 8 Januari 2025. PSSI memberikan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan kepada pelatih asal Belanda itu. Patrick Kluivert lalu dipastikan akan dibantu 2 pelatih asal Belanda lainnya. Mereka adalah Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. PSSI juga mengabarkan bahwa Patrick Kluivert bakal dibantu 2 pelatih lokal. Hanya, identitas sosok yang dimaksud belum diketahui hingga detik ini. Kehadiran Patrick sebagai pelatih timnas Indonesia akan bekerja selama 2 tahun ke depan. Tugas pokok yang dibebankan PSSI kepada mantan pemain Barcelona ini adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
Sebelum sampai kepada target dimaksud, ada tugas berat yang mesti dilakukan Patrick Kluivert guna menjawabi harapan PSSI. Pasalnya, ia hanya mempunyai waktu 2,5 bulan untuk meracik strategi di Timnas Indonesia. Masih ada 4 pertandingan lagi yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi mewujudkan target lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI akan mendatangkan beberapa pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia. 2 pemain dijadikan target oleh PSSI untuk bergabung ke skuad Garuda yakni Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Mendatangkan Patrick Kluivert menjadi sebuah keuntungan bagi Timnas Indonesia. Pasalnya Patrick Kluivert merupakan legenda Timnas Belanda dan sangat dihormati di sana. Dengan hadirnya Patrick Kluivert, pastinya banyak pemain keturunan yang mau membela Timnas Indonesia. Patrick Kluivert akan membantu PSSI untuk melobi pemain keturunan agar mau memperkuat tim Merah Putih. Patrick Kluivert akan membantu PSSI untuk melobi pemain keturunan agar mau memperkuat tim Merah Putih. Kita akan langsung menugaskan Patrick Kluivert untuk melobi pemain-pemain berlabel grade A, saya yakin dia bisa, kata Arya Sinulinga. Karena pemain keturunan kita ini semakin lama semakin tinggi levelnya, lanjutnya. Mudah-mudahan bisa jalan dengan baik, dan sang pemain bisa perkuat Timnas Indonesia di bulan Maret mendatang, tegasnya. Pemain Timnas Marcelino Ferdinand akhirnya debut bersama Oxford United. Marcelino Ferdinand mencatat debut bermain untuk Oxford United di Piala FA. Momen ini menyudahi penantian panjang Marcelino. Laga ini menjadi sangat penting bagi winger Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Marceng, panggilan akrabnya, akhirnya melakoni debut bersama Oxford setelah direkrut pada bursa transfer musim panas lalu. Ini mengakhiri penantian Marcelino yang sebelumnya sempat hanya duduk di bangku cadangan dalam 4 pertandingan Oxford United tanpa bermain. 4 laga tersebut terjadi selama bulan November di ajang Championship atau Divisi 2 Liga Inggris. Dalam laga melawan Exeter City, pemuda kelahiran Jakarta berusia 20 tahun ini diberi kesempatan bermain sebagai pengganti Siriki Dembele pada menit ke-89. Ketika Marcelino masuk, The US, julukan Oxford sudah tertinggal 1-3. Patient and Passion, kesabaran dan hasrat, ditulis Marcelino melalui sebuah unggahan di Instagram, beberapa saat setelah torehan debutnya bagi Oxford United. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan rasa terima kasih kepada Shin Tae-yong dan menyambut Patrick Kluivert untuk masa depan Timnas Indonesia. PSSI telah resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Senin, 6 Januari 2025. Walaupun keputusan PSSI terkait pemecatan Shin Tae-yong ini menerima berbagai reaksi supporter Timnas Indonesia. Keputusan tersebut sudah bulat dan PSSI pun sudah mengumumkan juru taktik baru Timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert, Rabu, 8 Januari 2025. Setelah pengumuman pelatih baru, Shin Tae-yong sebenarnya masih memilih diam. Akan tetapi, pelatih asal Korea Selatan tersebut buka suara dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut juga berterima kasih kepada semua pecinta sepak bola tanah air. Ia berterima kasih karena selalu mendapat dukungan dari pecinta sepak bola tanah air selama ini. Setelah Shin Tae-yong mengucapkan rasa terima kasih kepada juru orang nomor 1 di PSSI itu, Erick Thohir tak menunggu waktu lama langsung mengunggah foto dengan Shin Tae-yong dan juga ada foto baru dengan Patrick Kluivert. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengunggah foto dan juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Shin Tae-yong. Dalam unggahan ini, mantan pemilik Inter Milan tersebut mengucapkan rasa terima kasih kepada apa yang telah dilakukan Shin Tae-yong buat Timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun tersebut telah memberikan catatan sejarah buat Timnas Indonesia. Sandy Walsh dan kawan-kawan untuk pertama kalinya berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Setelah itu, Timnas U23 Indonesia juga pertama kali berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Kemudian selama menukangi skuad Garuda, Shin berhasil membawa Timnas Indonesia naik dari peringkat ke-173 dengan menempati posisi ke-127 di ranking FIFA. Selain itu, Timnas Indonesia saat ini juga masih menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, saat ini tim Merah Putih menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 3 poin. Dengan menyisakan 4 pertandingan, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu, Erick Thohir berterima kasih kepada juru taktik asal negeri ginseng tersebut. Terima kasih, Coach Shin Tae-yong,
atas semua yang telah Anda lakukan untuk timnas Indonesia, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip Bolasport.com dari Instagram pribadinya, Sabtu, 11 Januari 2025. Setelah resmi melepas Shin Tae-yong, Erick Thohir menyambut langsung pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut telah tiba di Indonesia pada Sabtu, 11 Januari 2025. Erick Thohir terlihat langsung menyambut Patrick Kluivert di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu, 11 Januari 2025. Ia terlihat foto bersama pelatih baru timnas Indonesia tersebut dan mengajak supporter skuad Garuda untuk move on. Menurutnya, ini saatnya semua menyambut Patrick Kluivert buat masa depan sepak bola Indonesia. Pasalnya, Kluivert akan menukangi tim merah putih ke depan dan membawa harapan baru buat timnas Indonesia. Untuk itu, ini saatnya supporter diminta move on dan menyambut babak baru. Kini, saatnya menyambut pelatih Patrick Kluivert saat kita memulai babak baru dalam sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir. 5 pemain naturalisasi tambahan yang bisa bantu timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert lolos Piala Dunia 2026 menarik diulas, salah satunya adalah Jairo Riedewald. Ya, timnas Indonesia kini punya pelatih baru, dia adalah legenda timnas Belanda, Patrick Kluivert, yang ditunjuk gantikan Shin Tae-yong. Tugas berat langsung menanti Patrick Kluivert usai resmi jadi pelatih timnas Indonesia. Dia harus melanjutkan perjuangan Shin Tae-yong membawa skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Kans timnas Indonesia lolos putaran final Piala Dunia 2026 memang terbuka lebar. Pasalnya kini, timnas Indonesia menduduki posisi ketiga di klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 6 poin. Kini, masih tersisa 4 pertandingan lagi yang akan dilakoni skuad Garuda di grup C untuk menentukan nasibnya. Usaha Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 pun bisa dibantu sejumlah pemain naturalisasi tambahan. Berikut 5 pemain naturalisasi tambahan yang bisa bantu timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert lolos Piala Dunia 2026. 5. Emil Audero. Salah satu pemain naturalisasi tambahan yang bisa bantu timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert lolos Piala Dunia 2026. Kiper yang kini membela klub Italia, Como 1907, ini bahkan baru saja kirim kode yang disinyalir akan membela timnas Indonesia. Menarik menantikan kiprahnya. Terima kasih banyak kepada semua orang dan fans Indonesia. Sampai jumpa, ya ucap Emil Audero, dikutip dari unggahan akun Instagram Como Football Inalisa Sisi, Rabu, 9 Januari 2025. 4. Pascal Struijk. Kemudian, ada Pascal Struijk. Bek tengah yang kini membela Leeds United ini pun sudah cukup lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dia berpotensi dinaturalisasi dalam waktu dekat demi membuat skuad Garuda makin tangguh. 3. Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde adalah pemain keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda yang lahir di Zwolle pada 26 April 2001 atau 21 tahun lalu. Pemain yang kini membela Fenerbahce ini pun berpeluang jadi amunisi tambahan untuk timnas Indonesia. 2. Miliano Jonathan. Selanjutnya, ada Miliano Jonathans, penyerang muda kelahiran Arnhem, Belanda 5 April 2004 ini punya darah keturunan Indonesia yang berasal dari Depok. Ketangguhan pemain yang satu ini sudah tak perlu diragukan lagi karena dirinya bahkan baru saja resmi direkrut FC Utrecht. 1. Jairo Riedewald. Terakhir, ada nama Jairo Riedewald. Mantan gelandang Crystal Palace ini bisa jadi tambahan penting bagi timnas Indonesia. Sebab, dia punya bakat gemilang dan segudang pengalaman yang bisa membuat skuad Garuda makin tangguh. Media Spanyol, Relevo memprediksi timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun syaratnya timnas Indonesia harus tambah pemain naturalisasi top yang bermain di Eropa. Tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dilihat dari lawan-lawannya, perjuangan skuad Garuda untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026 pun terbilang cukup terbuka. Karena kita tahu, untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus finish posisi 2 teratas. Tapi, masih ada cara lain yakni dengan berlaga di babak keempat. Itu bisa terjadi jika timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4. Perjalanan timnas Indonesia yang berat ini mencuri perhatian media Spanyol, Relevo. Dalam artikelnya, mereka menyebut kalau skuad Garuda adalah tim yang paling berkembang di Asia bersama pemain keturunannya. Relevo memprediksi kalau tim arahan Patrick Kluivert bisa finish di peringkat kedua di bawah timnas Jepang. Indonesia,
Tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi, bisa saja berhasil finish di posisi kedua jika mereka terus tambah pemain naturalisasi, ditulis Relevo dalam artikelnya. Pemain naturalisasi top Eropa akan membawa Indonesia mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia. Semua pasti sepakat jika Indonesia bermain Piala Dunia, ujar media Spanyol tersebut. PSSI resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong pada Rabu, 8 Januari 2025. Namun, setelah pengumuman Patrick Kluivert sebagai pelatih baru langsung dibanjirin sindiran netizen dan juga ada tagar keluar Kluivert out. PSSI memang telah memecat Shin Tae-yong pada Senin, 6 Januari 2025. Setelah pemecatan tersebut memang ada berbagai ragam reaksi dari pecinta sepak bola Indonesia. Akan tetapi, reaksi keras dari netizen lebih menggila setelah nama Patrick Kluivert diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tak sedikit netizen yang langsung menggunakan tagar Kluivert out, padahal dia belum juga datang ke Indonesia. Komentar yang memenuhi Instagram Timnas Indonesia bahkan tak sedikit yang memberikan sindiran. Ini karena video yang menampilkan kompilasi Kluivert yakni justru cuplikan saat dia masih aktif sebagai pemain. Padahal dia didatangkan sebagai pelatih, tetapi cuplikan yang ada bukannya saat ia berada di pinggir lapangan dan melatih. Erick Thohir saat melakukan wawancara dengan Rossi di Kompas TV pun mendapat pertanyaan soal tagar di media sosial yang ramai. Padahal Patrick Kluivert belum datang, tetapi sudah keluar tagar Kluivert out. Orang nomor satu di PSSI itu memberi jawaban bahwa pelatih Patrick Kluivert ini harus diberi kesempatan. Tapi harus diberi kesempatan, karena ini kan pilihan yang sudah kami ambil, ujar Erick Thohir dalam wawancara dengan Rossi di Kompas TV, Kamis, 9 Januari 2025. Dan kita coba dengan kalkulasi yang baik, tegasnya. Sementara terkait tagar out, Erick menilai bahwa sepak bola Indonesia tidak sehat. Pasalnya, saat Timnas Indonesia gagal di ASEAN Cup 2024 Desember lalu. Namanya juga trending di X, dan tagar Erick Thohir out juga ada. Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mencontohkan saat Coach Justin yang mengaku tak akan membahas Shin Tae-yong lagi, seusai ada akun yang memperingatinya. Situasi ini membuat Erick menilai bahwa sepak bola Indonesia tak sehat. Kalau masalah out-outan, setelah Piala AFF ada Erick out, saya juga bingung kadang-kadang, diucap Erick Thohir. Ini sepak bola kita tidak sehat. Kenapa? Coach Justin yang saya rasa pro Shin Tae-yong, yang saya rasa profesional, ketika di ujung ada kritik di buzzer habis. Ada yang kritik ini di doxing habis sampai rumahnya. Saya melihat ada yang spontan, tapi ada yang diorkestra, saya tidak bisa bicara begitu, buzzer. Dan kita sama-sama orang media dan kita tahu politik dan kita punya villa sendiri. Tapi saya tidak mau, istilahnya kembali buka-buka seperti itulah. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir meminta agar supporter sepak bola Indonesia bisa terus mendukung masa depan Timnas Indonesia. Yang ini sudah masa lalu, kita bicara masa depan, kata Erick. Cuma yang saya ingin proporsional. Ayo dong supporter sepak bola Indonesia ini melihat secara proporsional. Jangan sekarang ada gerakan menghancurkan tim nasional. Ini tim kita kok. Dipecah belah antara diaspora dan pemain Indonesia, yang di sini katanya di-follow, dan di sini unfollow, nggak usah. Ini bangsa kita, dan mereka sudah menjadi merah putih semua. Sementara itu, saat ditanya terkait catatan kepelatihan Kluivert yang tak begitu bagus, Erick mengatakan bahwa banyak pelatih yang awalnya tak begitu mentereng. Banyak pelatih yang sukses tidak memiliki punya rekam jejak yang bagus jadi sukses. Zidane bekas pemain legenda sukses di Real Madrid. Beri kesempatan gitu, itu tur Erick. Peluang Jairo Riedewald dan Ulla Romeni untuk bergabung dengan Timnas Indonesia mendapat sorotan tajam dari media Australia. Laporan terkait menekankan bahwa kedua pemain ini bisa menjadi ancaman serius bagi Timnas Australia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, secara resmi mengonfirmasi niatnya untuk menerapkan naturalisasi terhadap Jairo Ried dan Ulla Romeni. Namun, realisasi proses naturalisasi ini tidak akan berlangsung dalam waktu dekat, terutama karena PSSI sedang memastikan kepada para pemain yang diincar. Walaupun begitu, keterlibatan Jairo dan Romeni bisa menjadi kenyataan saat Timnas Indonesia berkompetisi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Media Australia, Sydney Morning Sport pun menunjukkan ketertarikan khusus terhadap perkembangan ini. Jika proses naturalisasi berjalan dengan lancar, Jairo dan Romeni berpotensi mengenakan seragam Timnas Indonesia tepat waktu, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menghadapi tim Australia, begitu tulis laporan Morning Sport.
Ini tentu akan menjadikan skuad Indonesia semakin kuat dan tentu akan menjadi ancaman berarti bagi skuad Australia. Lanjutnya,